Happy Easter! Sunday Service di minggu pertama bulan April ini kita merayakan hari kebangkitan Tuhan Yesus. Gimana Oli, Jumat kemarin udah join Good Friday Service kita nggak? Iya dong Yos, tentunya. Buat teman-teman yang Jumat kemarin ikut ibadah kita, boleh nih chatting, kasih emoticon angkat tangan di live chat sekarang juga. Dan buat teman-teman yang baru pertama kali join IFJS Surabaya Online Service, bagi yang membutuhkan doa atau ingin menceritakan tentang kebaikan Tuhan Yesus, silakan klik link di bawah ini. Dan jangan lupa follow Instagram kita di IFJF Surabaya. Subscribe channel YouTube IFJF Surabaya. Jangan lupa nyalakan loncengnya ya teman-teman, supaya tahu info terupdate gereja kita. Oke, sebentar lagi kita akan mulai Easter Sunday Service. Prepare our heart, expect something great, And enjoy enjoy the the service. Halo FJF Surabaya, selamat Hari Paskah, Happy Easter. Saya berharap, saya berdoa bahwa Paskah kali ini menjadi rema, menjadi reminder that it's not over yet, that Jesus has overcome, Jesus has won. Beritahu your neighbors, tell your neighbors, your family, your brothers and sisters that Jesus has won for us. Come on.
and the enemy is shaking as the graveyard springs to life. We will sing, we will dance till the earth echoes the heavens. Sing His praise till we see the other side. Let our sleeping world awaken. There's a new day on the rise, and the enemy is shaking as the graveyard springs to life. Let our sleeping world awaken. There's a new day on the rise, and the enemy is shaking as the graveyard springs to life. So we will sing, we will dance till the earth echoes the heavens. See His grace, then we see the other side. 1, 2, 3, oh, 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 I got a feeling. Jesus, our redemption, our salvation is in His blood. Jesus, light of heaven, friends forever, His kingdom come. Jesus, thank you Jesus. 1 Petrus 1 ayat 18 ayat 19 berkata, sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu itu. Bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus, yang sama seperti darah anak domba, yang tak bernoda dan tak bercacat. Come on church, let's declare. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son sets free, oh, it's free indeed. Now my debt is paid, it is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. Whom the Son sets free, oh, it's free. Come on, church. Now my debt is paid. Now my debt is paid. It is paid in full by the precious blood that my Jesus spilled. Now the curse of sin has no hold on me. The Son sets free, oh, it's free. Come on, church. Now my debt is paid. Now my debt is paid.
Happy Resurrection Sunday. Selamat Hari Paskah buat kita semua. Saya berdoa kita semua mengalami kemenangan yang Tuhan sudah lakukan. Yesus lakukan 2000 tahun yang lalu. Dalam firman Tuhan mengatakan, setelah hari Sabat lewat, menjelang menyingsingnya fajar, pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat. Sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkan, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu getar dan ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata pada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Hari ini, apapun situasi Anda, saya mau kita mengalami kuasa kebangkitan bersama-sama dengan Tuhan Yesus yang memberikan pengharapan di dalam kehidupan kita. Amen. Thank you, Lord. Mari rayakan dengan kemenangan, dengan mata yang tertuju pada Tuhan Yesus. Thank you, Lord Jesus. Amen. Thank you, Lord Jesus. Sembah Dia. Terima kasih untuk salib-Mu, Tuhan Yesus. Terima kasih untuk keselamatan yang Kau berikan. Terima kasih untuk kemenangan atas dosa dan maut yang Kau berikan dalam kehidupan kami, Bapa. Thank you, Lord Jesus. Amen, Jesus. Amen. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami percaya melalui kematian dan kebangkitan-Mu yang kami rayakan hari ini, kami akan mengalami hidup yang penuh dengan kemenangan. Your grace is enough in our life. Thank you, Jesus. Amen. Saya bertobat pada tahun 2018. Saya berasal dari background keluarga yang belum mengenal Kristus. So, hingga umur 28 tahun, saya belum mengenal atau tahu siapa itu Tuhan Yesus. Pada waktu itu, saya merasa bahwa perjalanan hidup saya cukup normal dan biasa-biasa saja. Tidak ada sesuatu yang buruk sekali, tapi ternyata apa yang saya pikirkan itu tidaklah sepenuhnya benar. Banyak juga hal-hal negatif yang secara nggak sadar membuat saya perlahan-lahan menjadi orang yang tidak baik, seperti mabuk-mabukan, candu rokok, atau bahkan pergaulan bebas. Hal tersebut berjalan terus dan akhirnya itu menjadi sebuah kebiasaan. Saat itu saya nggak tahu siapa Tuhan, apalagi tahu apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Hingga akhirnya saya mulai mengenal dan mengalami kasih-Nya yang tidak berkesudahan, bahkan sampai rela mati di kayu salib. Dan itu perlahan-lahan merubah mindset saya sedikit demi sedikit. Semuanya berawal dari ajakan teman untuk ke iCare sekitar tahun 2016. Apa yang terjadi setelahnya? Nothing. Tidak berasa apa-apa, tidak ada perubahan apapun. Tapi apakah sampai di situ saja dan selesai? Belum loh ternyata. Disinilah asiknya gerejaku. Teman-teman tuh nggak ada yang maksa ke iCare, tapi selalu punya cara yang bikin penasaran, dan itu loh ternyata yang pelan-pelan merubah kebiasaanku sebelumnya. Salah satunya acara yang aku suka itu iCare Games. Disitulah saya mulai merasakan bahwa mengenal Tuhan itu nggak melulu dengan cara yang sama. Misalnya hari Minggu selalu ke gereja, atau mungkin iCare dengan rutinitasnya. Seiring berjalannya waktu dan iCare mulai multiply, saya pun semakin rajin ke gereja dan ke iCare. Sampailah pada titik waktu iCare dibawa ICL Robin. Thanks to him especially.
saya mulai merasa bahwa ada pergeseran mindset yang sebelumnya hanya mengenal kebaikan-kebaikan Tuhan, lalu sekarang saya mengalami sendiri kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidupku. Sehingga saya memutuskan untuk mau dibaptis tahun 2018. At that time I just said yes, menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, lalu membuka hati ini untuk mau dipakai Tuhan. Keputusan itulah yang membuat saya semakin bisa mengalami dan merasakan bahwa Tuhan itu begitu baik dalam hidup saya. Buat saya, pertobatan adalah sebuah akumulasi dari setiap peristiwa di mana kita benar-benar mengalami Kristus, mau menerimanya sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan menyerahkan dengan hati terbuka hidup ini untuk kebesaran dan kemuliaan namanya. Dan itu akan berlangsung terus-menerus selama kita hidup. Setiap kali mengalami Tuhan dan diikuti dengan sebuah pertobatan, seringkali saya merasakan bahwa Tuhan itu begitu baik, selalu bersedia kasih kesempatan kedua. Ada damai sejahtera yang daripadanya turun dalam hati, jiwa, dan pikiran saya. Tidak ada kata-kata yang bisa menggantikan apapun itu selain just say, "Thank you Jesus." Semacam tidak ada kuasa dari saya untuk bahkan menolak kasih Tuhan tersebut. Only by His grace lah saya semacam lebih terbuka mata ini untuk melihat segala sesuatu yang baik yang Tuhan telah karyakan dalam kehidupan saya di dunia ini. Bicara relationship, banyak hal dimenangkan. Bicara finansial, banyak hal yang patut dan bisa disyukuri. Bicara pelayanan sekalipun, banyak hal positif yang bisa dilakukan setiap waktunya. Ada progres ke arah yang lebih baik dan lebih baik lagi. Benar-benar saya merasakan apa yang namanya kasih karunia-Nya itu cukup. His grace is enough. Namun, tetaplah saya ini manusia biasa yang bisa jatuh dalam dosa. Tapi bedanya adalah bagaimana kita meresponinya. Respon saya berbeda dengan yang dulu. Kalau dulu saya selalu hancur, parah, dan ke depan tidak jelas arah. Tapi sekarang saya bisa ingat bahwa Tuhan itu baik. Saya bisa ingat bahwa saya punya support system yang baik di iCare. Saya tidak berlari menjauh, tetapi saya kembali kepadanya, dan saya juga tahu ke depannya apa yang harus saya lakukan. Once again, itu semua hanya karena kasih karunia-Nya, dan itu cukup untuk mengubahkan hidup saya. His grace is enough for me and for you. Saya sering ditanya, apa yang membedakan kekristenan atau pengikut Kristus dengan kepercayaan yang lain? Dan hari ini saya mau katakan bahwa yang pertama adalah peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Gak ada seorang pun yang pernah dibangkitkan dari antara orang mati, terutama orang yang mengabarkan kabar keselamatan versi masing-masing kepercayaan. Tapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus itu bangkit. Bahkan Paulus mengatakan andai kata Kristus tidak dibangkitkan, sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah kepercayaan kamu. Karena itu peristiwa Paskah ini suatu momen yang sangat penting. Karena firman Tuhan juga mengatakan jika benar yang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Puji Tuhan, hari ini kita tahu karena Yesus bangkit pada hari yang ketiga, kita tidak perlu binasa selama-lamanya. Ada keselamatan kekal. Dan hari ini saya mau bicara mengenai your grace is enough. God's grace is enough. Dan yang kedua yang membedakan kekristenan pengikut Kristus dengan yang lain adalah kasih karunia. Saya mau bacakan firman Tuhan dari Efesus pasal 2 ayat 8 sampai 9. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Dan itu bukan hasil usahamu, tapi pemberian Allah. Kasih karunia ini yang membedakan. Orang gak bisa punya konsep tentang kasih karunia. Begitu banyak orang hanya punya reward and punishment. Makanya gak ada konsep
kasih karunia ini susah untuk diterima. Masa sih begitu gampangnya? Yes, only by God's grace. And God's grace is enough to save us. Bukan hasil pekerjaanmu. Karena itu seringkali orang yang agamawi mengatakan bahwa kita perlu melakukan ini. Kita perlu melakukan ini semua supaya kita bisa diselamatkan. Tapi firman Tuhan, Paulus mengatakan ini bukan hasil pekerjaanmu. Keselamatan bukan karena engkau berbuat berbagai macam hal, aturan demi aturan, sehingga engkau mendapatkan keselamatan itu. No, konsep yang benar adalah kasih karunia. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini Paulus mengatakan. So hari ini kita mau berbicara mengenai your grace is enough. Ada 3 hal. Yang pertama adalah, yuk kita sama-sama gali bahwa we are saved by grace. Kita diselamatkan karena kasih karunia. Nah, kata grace, suatu konsep yang mengatakan bahwa ini adalah unmerited favor. Kasih karunia itu adalah pemberian dari Tuhan. Dan di dalam perjanjian baru ada 170 kali kata grace, kata kasih karunia ini yang mengatakan bahwa Tuhan Yesus itu memberikan. Tuhan itu memberikan dan kita menerimanya dengan iman. Hanya karena kasih karunia. Kasih karunia itu cukup untuk menyelamatkan kita. Tentunya mungkin ada yang bertanya hari ini, Pastor, masa benar sih kasih karunia itu cukup? Bukankah kita itu perlu perbuatan baik? Pernah dengar waktu kecil kita sering kali mendengar dan berkali-kali mendengar ketika orang tua mengatakan kepada anaknya, "Hei, kamu kalau besar jadi anak yang baik ya. Anak baik itu disayang Tuhan. Anak baik itu akan masuk surga. Kalau kamu nakal, nanti kamu akan jadi orang jahat. Dan orang jahat masuk neraka." Benarkah demikian? Well, dalam hukum moral kita bisa melihat bahwa ada reward punishment. Kalau kita nggak bisa menjaga kehidupan kita, ada hukumannya. Tapi dalam konsep kasih karunia, saya percaya perbuatan baik kita itu tidak menyelamatkan kita. Karena mau berapa banyak perbuatan baik dalam kehidupan kita. Dan seringkali orang berbicara bahwa kalau aku lebih banyak berbuat baik, aku akan semakin bisa punya kesempatan untuk masuk surga. Wait a minute. Pernah Anda disodori sebuah minuman, dikatakan ini 98% air, dan air ini murni, tapi saya cuma kasih 2% aja sianida. Pernah ada racunnya cuma 2%, atau katakanlah 1%, saya tetesi sedikit aja. Kira-kira Anda akan minum air itu? Enggak, demikianlah kehidupan kita. Standarnya Tuhan adalah dosa itu perpisahan dengan Allah. Kita enggak bisa masuk surga dengan perbuatan baik kita 98%, tapi ada perbuatan jahat 1% atau 2% aja, perbuatan baik kita enggak bisa membawa kita masuk ke surga. Ada yang bicara juga, bahkan ini ada di Alkitab, Pastor, bukankah di Roma 2 ayat 15 itu mengatakan kalau orang belum percaya Tuhan Yesus, ada hati nurani. Di dalam hati nurani ini terdapat Taurat, di mana tertulis dalam hati kita, di mana kita akan bisa dengan sendirinya untuk taat pada perintah Tuhan. Well, benar. Saya katakan ada hati nurani. Kita secara conscious, kita bisa berbuat baik, kita bisa tahu jalan-jalannya Tuhan. Tapi kalau Alkitab mengatakan hukum Taurat, dalam hal ini versi perjanjian lama, tahukah Anda, hati nurani ini akan mengatakan Taurat, dan Taurat yang dimaksud di sini adalah 613 perintah dari Tuhan. Pada waktu di zaman perjanjian lama, yang positif berkata lakukan ini, lakukan ini, lakukan ini, itu 248. Tapi yang negatif jangan. Itu ada 365. Pertanyaan saya, katakanlah hati nuranimu selalu bersih. Bisakah Anda melakukan semua Taurat itu tanpa cacat, tanpa celah? Kalau Anda bisa melakukannya itu, Anda akan masuk surga. Itu versi hukum Taurat. Tapi saya mau katakan, nggak bisa. Sedikit aja, karena standar Tuhan, Dia adalah Allah yang adil. Dia nggak bisa membiarkan kita untuk terus hidup di dalam dosa, walaupun itu hanya setitik,
hanya 1%, hanya 2%. Karena nature kita nggak bisa, karena itu kita butuh kasih karunia. Dan lebih lanjut, Paulus mengatakan, kamu dulu sudah mati karena pelanggaran-pelanggaranmu dan karena dosa-dosamu. Pernah bayangkan orang mati secara spiritual, orang yang berdosa setitik aja, mereka tidak bisa berhak untuk mendapatkan kerajaan surga. Makanya dikatakan, kamu mati karena pelanggaran-pelanggaranmu. Kita punya benih dosa, itu yang menyebabkan kita butuh kasih karunia untuk menyelamatkan kita. Karena perbuatan baik kita, hati nurani kita tidak selalu mengarahkan kita kepada Tuhan. Dan karena ada benih dosa, karena ada pelanggaran kita terpisah selama-lamanya. Kita harus tahu standarnya Tuhan sebelum kita tahu konsep tentang kasih karunia ini. Dan dikatakan di sini kamu hidup di dalamnya karena kamu mengikuti jalan dunia ini. Seringkali kita dalam pikiran kita masih taat pada kehendak kita sendiri. Kita masih di masa-masa sulit demikian, kita masih mencoba jalan. Kita nggak bisa 100% mengikuti jalan dari Tuhan. Karena ada pelanggaran di dalam kehidupan kita. Lebih lanjut lagi firman Tuhan mengatakan gini, ketika kita sekarang bekerja di hati orang-orang yang durhaka ini, di ayat ketiga dia mengatakan demikian, sebenarnya dahulu kami semua juga terhitung di antara mereka. Paulus mengatakan tanpa kasih karunia, saya ini sama dulunya, hidup dalam hawa nafsu. Kadang kita masih bisa marah, kadang kita masih terikat akan pornografi, kadang pada waktu kita mengatakan bahwa kita nggak disakiti orang lain, kita nggak bisa mengampuni. Dan itu akan terjadi walaupun kita mengatakan bahwa kita ini adalah orang agamawi. Kadang waktu kita ada di tengah-tengah situasi, diperlakukan tidak adil, daging kita ini lemah, kita marah, kita memberontak, bahkan kita mengucapkan kata-kata yang kotor, bahkan kita membenci orang lain, kehendak daging dan pikiran kita. Seringkali ketika kita dizalimi oleh orang lain, kita merancangkan pikiran yang jahat. Mungkin gak sampai membunuh, tapi kita mau jahat sama orang lain. That's the nature. Makanya tanpa kasih karunia, kita masih hidup di dalam hawa nafsu kita. Karena kehidupan kita di dalam dunia ini, kita masih bisa mengalami pencobaan di dalam kehidupan kita. Makanya saya bersyukur ayat 4, Tuhan gak selesai di sana. Paulus gak hanya selesai mengatakan di sana, tapi dia mengatakan, tetapi Allah yang kaya dengan rahmat, oleh karena kasih-Nya yang besar, berbicara mengenai unmerited favor, berbicara soal kasih karunia, dia mengatakan dilimpahkannya kepada kita. Itu yang menghidupkan kita. Kita yang tadinya mati, dihidupkan kembali bersama-sama dengan Tuhan. Yang tadinya nature kita ingin selalu berbuat dosa, oleh kasih karunia, kita dibenarkan bersama-sama dengan Allah. Pada waktu kita karena kasih karunia, kita yang tadinya di dalam kehidupan, kita menuruti hawa nafsu. Firman Tuhan mengatakan, di dalam Kristus Yesus telah membangkitkan kita dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di surga. You are saved by grace and only by grace. Hari ini ketika engkau meninggal, engkau tahu bahwa tempatmu ada di dalam kerajaan surga. Engkau masuk dalam keadaan kerajaan surga. Yes, selama hidup di dunia, engkau akan mengalami pergumulan demi pergumulan. Tapi itu enggak membuat Anda untuk kembali lagi pada neraka. Ketika engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Hari ini juga sama seperti kata-kata dari Tuhan Yesus kepada salah satu penjahat yang ada di sebelahnya. Hari ini juga engkau bersama-sama dengan aku di Firdaus. Tuhan telah membangkitkan kita. Yang daging ini tadi mati. Secara spiritual terpisah dari Tuhan. Secara nafsu kita memiliki kecenderungan terus-menerus untuk kita melakukan dosa. Tapi kita dibenarkan dan kemudian kita mendapat tempat di surga. Dan selama kita hidup di dunia ini, ada kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikannya dalam Kristus Yesus. Lebih jauh lagi, Efesus mengatakan, di dalam Kristus hari ini, you are saved by God's grace. Engkau yang tadinya jauh menjadi dekat oleh darah Kristus. Sekali dalam kehidupan kita, kita melakukan seluruh aturan agama kita. Kita rajin untuk beribadah, tapi deep in our heart kita tahu bahwa kita itu jauh.
Tahunya dari mana? Ketika kita menghadapi goncangan di dalam kehidupan kita, rasanya kok ada sesuatu yang kita merasa sendiri. Dan itu saya mau katakan, Anda membutuhkan damai sejahtera. Itu yang kita didekatkan oleh darah Kristus. Karena dialah kita memiliki damai sejahtera yang telah mempersatukan kedua pihak, yang telah merubuhkan tembok pemisah, yaitu perseteruan. Waktu Jumat Agung kemarin kita merayakan bagaimana Tuhan Yesus sebagai domba tebusan menebus kehidupan kita. Dialah yang mempersatukan kita dan Dia yang memberikan damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Karena itu, you are saved by God's grace alone. Dahulu kita sudah mati karena pelanggaran kita, tapi sekarang kita hidup di dalam Kristus. Amin. Yang kita tadinya mendapatkan murka Allah. Anda harus tahu bahwa Tuhan itu benci terhadap dosa. Dia mengasihi manusia, tapi Dia benci terhadap dosa. Karena itu Tuhan murka ketika kita masih hidup dalam dosa. Tapi sekarang firman Tuhan, kita menerima kasih karunia dan keselamatan itu. Dahulu kita mengikuti jalan hawa nafsu dunia, pikiran kita jahat. Tapi di dalam Kristus ada suatu proses perpalingan di mana kita bisa melihat kita bangkit bersama dengan Kristus di dalam kebenaran. Proses perpalingan ini yang membedakan antara kehidupan kita dengan dulu maupun sekarang. Apakah kita sempurna? Enggak. Tapi kita sudah berpaling dalam pikiran yang menuruti hawa nafsu, pikiran yang selalu berdosa, kemudian berpaling mengikuti jalan-jalan Tuhan. Kita dimampukan, kasih karunia menyelamatkan kita. Kita yang tadinya berseteru, kita berlawanan dengan Allah, kita ada berseberangan dengan jalan-jalan Tuhan. Tapi karena kasih karunia, karena pengorbanan Tuhan Yesus Kristus, kita menjadi anak-anak Allah. Kita yang tadinya hamba dosa, kita nggak bisa lepas dari ikatan pornografi, kita nggak bisa lepas dari ikatan perjudian, kita nggak bisa lepas dari ikatan yang selalu mengatakan kita memiliki kebencian, nggak bisa mengampuni, kita memiliki kemarahan yang sangat. Dahulu kita adalah hamba dosa, tapi sekarang kita adalah orang yang merdeka. Tuhan Yesus sanggup memerdekakan kita dari segala ikatan, sehingga kita bisa mengasihi, kita bisa melayani dan duduk bersama-sama dengan Kristus. Tadinya kita jauh, nggak pernah ada damai sejahtera dalam kehidupan kita. Tapi hari ini, it's because of grace, kasih karunia Tuhan. Anda bisa merasakan kedekatan dengan Sang Pencipta, dengan Tuhan kita yang kita kenal dalam nama Tuhan Yesus. Kita memiliki damai sejahtera di dalam kehidupan kita. Kasih karunia membuat kita yang mati menjadi hidup kembali. Dan saya percaya Anda bersama-sama dengan Tuhan Yesus, kita akan menikmati kerajaan surga. Nah, hal yang kedua, kasih karunia itu cukup untuk membentuk kehidupan kita. So, we are saved by grace, but we are shaped by grace. Kita diselamatkan karena kasih karunia, tapi kita juga mau dibentuk. Kita belum sempurna, namanya orang baru berpaling. Dan seringkali ini, begitu banyak orang setelah menerima kasih karunia, dia langsung klaim, karena kasih karunia ini aku bisa makin lama makin kaya, makin diberkati Tuhan. Seringkali kita hanya meminta mujizat, kita minta kesembuhan yang dari Tuhan. Dan ketika kita nggak mengalami itu semua, akhirnya kita marah. Kita dahulu, kita taat pada perintah Tuhan, karena kita pingin sesuatu dari Tuhan. Tapi kalau kita punya konsep bahwa kita mau dibentuk oleh kasih karunia, konsep berpikir kita berbeda. I obey God, aku taat kepada Tuhan karena aku ingin bergembira di dalam Dia. Dan aku karena mau mengikuti jejak-jejaknya Tuhan. Aku mau mencerminkan karakter Kristus. Dan saya percaya kasih karunia itu cukup untuk membentuk kehidupan kita, memampukan kita untuk bertumbuh. Jangan berhenti bertumbuh. That's why kita sebagai orang percaya, kita punya start lebih awal. Kita punya jaminan keselamatan. We are saved by grace, not by works. Tapi untuk apa? Untuk bertumbuh dalam karakter Kristus. Yuk kita lihat ayatnya. 1 Petrus 1
1 Petrus 2 ayat 21 mengatakan bahwa sebab untuk itulah kamu dipanggil. Anda sebagai penerima kasih karunia, Anda dipanggil bukan hanya untuk menerima status baru, berkat baru, klaim semua janji-janji Tuhan dengan sembarangan, berharap bahwa hidup ini akan selalu mulus di dalam kehidupan kita. Tapi Petrus mengatakan Kristus telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagimu. Supaya apa? Supaya kamu mengikuti jejaknya. Pernah lihat orang yang konglomerat, seorang pejabat yang super kaya, ketika dia melahirkan anak-anak, mungkin anaknya lebih dari satu. Bisa ngeliat nggak? Ada orang yang hanya menikmati status, hanya menikmati warisan dari orang tuanya. Tapi ada golongan anak-anak yang dia nggak cuma sadar akan statusnya, tapi dia mau belajar. Kenapa ayahku, orang tuaku kok bisa mengalami kesuksesan? Bahkan dia mau belajar dari kegagalannya. Dan Tuhan katakan, for this purpose, leaving you an example, so that you may follow his footsteps. Seringkali kita hanya mau menikmati, hanya menikmati status sebagai anak-anak Allah. Nggak salah, tapi bukan itu tujuannya. Tujuannya adalah supaya kita follow his footsteps, mengikuti jejak-jejaknya. Dan Petrus menggarisbawahi ketika kita sebagai anak-anak Tuhan, ketika kita menghadapi challenge dalam kehidupan kita. Yesus mati, Yesus disiksa, dia diperlakukan tidak adil. Seringkali dalam kehidupan kita, ketika mungkin kita mengalami kritikan atau kita mengalami tantangan dalam kehidupan kita, seringkali kita langsung down karena kita merasa kita tertantang, kita merasa bahwa image-ku hancur. Karena aku ingin menjaga image-ku. Makanya kita berusaha, setiap kali ada orang yang mengancam reputasi kita, kita menghancurkan kembali orang tersebut. Tapi ketika kita menerima kasih karunia, kita diperlakukan tidak adil, kita mau bertumbuh. Ini contohnya, ketika kita dikritik, yes kita mengalami struggle, kita bergumul. Tapi bukan sesuatu yang esensial buat kita bahwa aku harus kelihatan baik. Karena identitasku tidak dibentuk dari apa yang dunia katakan, bagaimana aku bisa perform terhadap dunia ini. Karena God's love is enough, God's grace is enough for me. Sehingga kita mengizinkan kasih karunia Tuhan itu membentuk hidup kita dan memoles kehidupan kita. Dan Petrus mengajarkan bagaimana karakter dari Tuhan Yesus ini. Ketika dia diperlakukan tidak adil, dia tidak berbuat dosa, blameless. Tuhan Yesus kudus, hidupnya sempurna. Tapi Tuhan Yesus juga nggak ada satupun orang bisa temukan kesalahannya. That's karakter yang kita mau Tuhan membentuk kehidupan kita. Tipu daya tidak ada dalam mulutnya, no deceit, have integrity. Yesus memiliki karakter penuh dengan integritas. Apakah kita hanya mau menikmati status, atau kita mau menjadi orang yang mengikuti jejaknya. Dan ini, saya suka ini, ketika dia dicaci maki, dia tidak membalas dengan mencaci maki. Kita belajar untuk menjadi orang yang forgiving, orang yang gracious, orang yang bisa memberikan, melepaskan pengampunan. Itu artinya kita mengikuti jejaknya. Ketika ia menderita, dia tidak mengancam. Dia punya kesabaran, dia punya daya tahan ketika menghadapi suffering. Dan dia menyerahkan kepada dia. Dia bisa trusting kepada Tuhan yang menghakimi dengan adil. That's God's character. Kasih karunia memampukan kita untuk menjadi pengikut jejaknya dan bukan hanya penikmat berkatnya. Begitu banyak orang hanya mengandalkan status untuk klaim setiap berkat Tuhan, tapi hanya sedikit orang yang ketika dia menerima kasih karunia mau menjadi follower of his footsteps, pengikut jejaknya. Dan itulah kasih karunia. God's grace is enough to shape us, to mold us. Dan yang ketiga, yang terakhir, ketika kita dalam kehidupan ini, kita dikuatkan oleh kasih karunia. Strengthened by God's grace. Ketika kita belum mengenal kasih karunia, ketika kita menghadapi hal yang salah, ketika hidup ini nggak sesuai yang kita harapkan, seringkali kita marah
sama Tuhan. Atau Anda marah sama diri Anda sendiri. Tuhan, kenapa kok aku mengalami hal ini? Karena kita dalam konsep bahwa setiap orang yang baik berhak untuk menghadapi kehidupan yang comfortable, yang baik. Tapi justru kita bisa melihat ketika kita mengenal kasih karunia Tuhan, ketika keadaan hidup kita nggak sesuai yang kita harapkan. Yes, I struggle. Kita bergumul. Tapi saya tahu bahwa Tuhan mengizinkan ini supaya kita makin dikuatkan. His grace is enough to strengthen me during my trial. Saya masih teringat ketika Tuhan Yesus dalam Taman Getsemani. Dalam Markus 14 ayat 36, dia mengatakan, ya Abba, ya Bapa, tidak ada yang mustahil bagimu. Ambillah cawan ini daripadaku. Tapi janganlah apa yang aku kehendaki, melainkan apa yang engkau kehendaki. Seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa iman kita itu harus bertumbuh. Dari hanya klaim janji Tuhan, tapi kita belajar untuk berkata if and yet. Why? Kenapa? Karena dalam kehidupan kita nggak selalu punya power, nggak selalu punya kuasa untuk bisa mengontrol keadaan. Seringkali kita berkata, karena aku adalah milik Kristus, aku bisa kontrol terhadap situasi dalam pekerjaanku. Aku bisa kontrol terhadap sakit penyakit yang menimpa orang tuaku atau menimpa diriku sendiri. Aku bisa kontrol terhadap kehidupan keluargaku. No, saya mengatakan, we don't always have the power to control, but we have always power to surrender. Ini yang saya katakan, ini doa Yesus yang konsisten dengan doa Bapa kami. Kalau boleh, tapi kalau enggak, not my will, but your will be done. Ini yang saya alami. Kita nggak bisa punya control terhadap situasi kita. Kita nggak punya power untuk bisa mengontrol, tapi kita punya selalu kuasa untuk kita berserah kepada Tuhan. Berapa dari Anda sudah pernah sering mendengar cerita? Istri saya sekarang masih di Singapura, masih harus menemani treatment dari adiknya. Dan bulan lalu, mama tirinya meninggal. Yang saya mau garis bawahi adalah, beberapa minggu sebelumnya, we really don't know. Gak ada sesuatu yang kita bisa control. Selama 6 tahun terakhir, doa kita doa saya sebagai hamba Tuhan, kita ngomong gini, Tuhan, Engkau bisa sembuhkan. Engkau bisa sembuhkan. Karena dia bukan orang percaya. Ketika dia disembuhkan, dia akan melihat mujizatmu, dan dia akan percaya kepada Tuhan Yesus. Suatu pemikiran yang sangat manusiawi. Bahkan saya sebagai pendeta, saya berdoa untuk itu selama 6 tahun. Bahkan selama kita bisa melihat, karena especially buat orang yang belum mengenal Tuhan, kita berharap mujizat supaya mereka percaya akan nama Tuhan Yesus. Tapi itu nggak terjadi, nggak ada mujizat yang secara spektakuler yang terjadi dalam kehidupan beliau. Kemudian saat-saat terakhir kita nggak punya control, kapan dia akan dipanggil Tuhan dan lain sebagainya. Yang kita pikir adalah bagaimana punya kesempatan. Dan selalu doa saya, Tuhan kalau boleh supaya namamu dipermuliakan. Ketika aku bisa melihat kesembuhan yang terjadi, nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Ketika aku naik pangkat, ketika aku selalu menjadi kepala dan bukan ekor, nama Tuhan Yesus dimuliakan. Ketika aku bisa mengatasi setiap masalahku, masalah bisa diselesaikan, nama Tuhan Yesus yang dimuliakan. Seringkali kita berpikir demikian. Bahkan sampai terakhir-terakhir pun doa kita, oke lah, kalau sampai nggak terjadi mujizat, izinkanlah mungkin istri saya bisa ketemu beliau. Mungkin berapa jam, berapa menit karena dia harus menjalani karantina. Tapi itu pun nggak terkabul. Belum terjadi, nggak terjadi. Tapi ada satu hal yang kita bisa lihat di sana. God's grace strengthen our family. Sampai detik terakhir, sehari sebelum meninggal, dia bisa menerima
Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi. Bukan karena mujizat yang terjadi, tapi dia bisa melihat kekuatan dari Allah. Dia bisa melihat bahwa ada sesuatu yang berbeda ketika orang menerima kasih karunia. Ketika orang melihat, dan itu yang kita syukuri. Ada kalanya kita bisa melihat berkat Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi, tapi God's grace sama seperti Paulus mengatakan, cukuplah kasih karuniaku kepadamu. Ini Tuhan mengatakan. Paulus sempat bertanya supaya penyakitnya dihilangkan, masa-masa sukarnya itu dihilangkan. Tapi Tuhan Yesus mengatakan, sebab justru di dalam kelemahanlah kuasaku sempurna. Menjadi sempurna. Sebab itu aku lebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Karena aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan, di dalam kesesakan oleh karena Kristus. Sebab jika aku lemah, aku kuat. God's grace, kasih karunia, mengajarkan kita untuk terus berserah dan bukan menyerah. Kita nggak menyerah pada keadaan, tapi kita belajar berserah. Karena justru di dalam kelemahan kita, kuasa Tuhan itu sempurna. Tuhan memberikan kekuatan di dalam kehidupan kita. God's grace yang strengthen us di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa melihat bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia. Saved by grace. We are shaped by grace. Kita dibentuk serupa dengan karakter Kristus. Dan di dalam kehidupan kita, saat kita mengalami berbagai macam pencobaan, berbagai macam tantangan, penderitaan, kita strengthen by God's grace. Kenapa kita bisa melihat ini semua? Apa tujuan kasih karunia? Efesus 2 ayat 10 mengatakan, keselamatan kita adalah hasil karya Allah sendiri. Kita yang bersatu dengan Kristus Yesus secara rohani, diciptakan kembali. Kita dibentuk menjadi manusia baru. Dengan begitu kita dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik. Ingat, keselamatan itu adalah hasil karya Allah. Kita diciptakan kembali, dimampukan untuk melakukan hal-hal yang baik yang sudah Allah rencanakan sejak dari semula untuk kita lakukan. Saya berdoa kita mengenal bahwa kasih karunia Tuhan itu cukup dalam kehidupan kita. Max Lucado mengatakan, grace, apa itu artinya? Is more than we deserve, greater than we imagine. Ketika kita menerima kasih karunia itu, kita bisa melihat bahwa kasih karunia itu sungguh memberikan kepada kita apa yang mungkin kita tidak layak terima, tapi menghasilkan sesuatu yang belum pernah kita bayangkan sebelumnya. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini Tuhan. Thank you for your grace. Terima kasih Tuhan, kami belajar bahwa kami diselamatkan oleh kasih karunia. Kami dibentuk serupa dengan gambaran Kristus melalui kasih karunia. Dan ketika kami lemah, kami kuat karena kasih karunia itu Tuhan yang menguatkan kehidupan kami. Kami diciptakan serupa dengan gambar-Mu untuk melakukan perbuatan yang baik. Thank you Lord Jesus. Hari ini dimanapun Anda berada, mari sama-sama kita memperingati kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus melalui perjamuan kudus. Perjamuan kudus dikhususkan buat Anda yang sudah mengenal Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena itu ketika Anda belum atau anak-anak jangan mengambil perjamuan kudus. Siapkan roti atau anggur atau air yang sudah disiapkan dimanapun Anda berada. Kalau keluarga Anda bersama-sama dengan Anda hari ini, mulai atur waktu kita akan sama-sama berdoa setelah kita menerima perjamuan kudus ini. Mari sama-sama kita siapkan hati kita. Thank you Lord Jesus. Mari kita angkat roti di tangan kanan. Bapa, kami mengucap syukur Tuhan. Waktu malam ketika Engkau diserahkan, Engkau berkata kepada murid-murid-Mu, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi pengampunan dosa.
Thank you for your grace, Lord Jesus. Yang menyelamatkan kehidupan kami. Kami yang gak layak. Kau layakkan untuk menerima kasih karunia. Roti ini adalah roti biasa, tapi di dalamnya kita menaruh iman bahwa ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita ambil cawan anggur. Kemudian Tuhan Yesus mengambil anggur, cawan itu, dan dia berkata, inilah anggur perjanjian baru yang tercurah bagi pengampunan dosamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan daku, sebab setiap kali engkau makan dan minum, engkau memperingati kematianku sampai aku datang kedua kalinya. Ini adalah cawan anggur biasa, tapi dalamnya kita menaruh iman bahwa ini adalah persekutuan kita dengan darah Yesus. Mari kita minum di dalam. Mari ambil waktu bersama dengan keluarga Anda. Tanya, apa yang perlu didoakan? Dan kita percaya bahwa God's grace is enough. Di dalam Kristus, kita mendapatkan kehidupan yang baru. Di dalam Kristus, kita mendapatkan kekuatan dan pengharapan. Mari ambil waktu untuk kita bersaat teduh bersama-sama. Thank you, Lord. Dalam Kristus ku berikan kemuliaan atas kenanganku. Mari Bapa. Sungguh ku terpesona akan kekuatan. Ambil waktu untuk merenungkan kebaikan Tuhan. Kasih karunia yang sudah menyelamatkan kita. Oh, tak dapat ku mengukurnya, namun semuanya tak dapat melampaui anugerah-Mu yang ku terima dalam Kristus. Ku percaya ada kemuliaan di balik salibnya, karena ku nyatakan kemenangan dari-Mu, kekuatanku, harapanku dalam Kristus. Pada kesempatan yang sama hari ini, saya ingin menanyakan beberapa hal dalam kehidupan kita. Mungkin ada beberapa di antara saudara Anda menikmati kebaktian secara online ini. Namun Anda masih bertanya-tanya, apakah aku butuh kasih karunia dari Tuhan? Anda berkata, aku berbuat baik terhadap semua orang, yang penting aku gak pernah nyakiti orang lain. Bahkan mungkin orang yang ngakunya Kristen, mereka ada yang berbuat jahat terhadap diriku. Tapi saya mengatakan bahwa you need God's grace dalam kehidupan kita. Karena hanya kasih karunia, perbuatan baik kita itu seperti kain kotor di hadapan Tuhan. Hati nurani kita gak selalu bersih. Dan setitik dosa aja membuat kita terpisah dari Tuhan. Karena itu Anda butuh kasih karunia hari ini. Anda butuh kasih karunia Tuhan Yesus yang menyelamatkan kehidupan Anda. Pertanyaan yang kedua, mungkin saya ingin bertanya buat setiap kita hari ini. Nanti saya akan berdoa buat Anda yang selalu jatuh bangun. Walaupun kau mungkin sudah mengenal Tuhan, tapi engkau jauh, gak ada damai sejahtera dalam kehidupanmu. Dan Tuhan ingin memberikan damai sejahtera itu. God's grace is enough to shape you. Tuhan ingin membawa engkau memiliki karakter Kristus. Saya akan berdoa buat Anda. Saya juga akan berdoa untuk doa yang ketiga ini nanti untuk teman-teman yang mungkin Anda mengalami pergumulan, mungkin sakit penyakit, mungkin keretakan dalam rumah tangga, mungkin kau mengalami bisnismu mengalami tidak ada harapan lagi saat ini. Mungkin engkau mengatakan bahwa hubungan antara aku dengan anakku, aku dengan suamiku, atau aku dengan papa mamaku mengalami kehancuran.
Atau mungkin Anda mengalami sakit penyakitnya nggak bisa disembuhkan hari ini. Saya percaya God's grace is enough for you. Namun izinkanlah saya berdoa untuk Anda yang ingin menerima keselamatan di dalam Tuhan Yesus. Yohanes 3 ayat 16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Tuhan Yesus mati 2000 tahun yang lalu bukan untuk orang Kristen, tapi untuk dunia ini. Siapapun Anda yang ada di dalam dunia ini, sehingga Dia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau Anda mau mengucapkan doa menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, pertanyaan pertama ini untuk Anda. Doa yang pertama ini adalah untuk Anda. Kalau mungkin di sekitar Anda ada saudara, ada teman, keluarga Anda, tanyakan apakah mereka sudah menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Yuk sama-sama kita berdoa, sama-sama taruh tangan kita di dada. Sama-sama katakan, Tuhan Yesus, terima kasih. Aku tahu bahwa aku orang berdosa. Perbuatan baikku gak bisa menyelamatkan aku. Hati nuraniku yang selalu ingin taat selalu gagal. Tapi hari ini aku percaya bahwa di dalam Kristus ada keselamatan kekal. Aku butuh kasih karunia-Mu Tuhan. Aku butuh keselamatan daripadamu. Hari ini aku terima Engkau, Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Secara pribadi, mulai hari ini, surga di depan, dunia di belakang. Ampuni aku Tuhan, dan aku mau menjadi milik Kristus selama-lamanya. Thank you Lord Jesus. Terima kasih, congratulations untuk Anda yang sudah mengambil keputusan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hubungi nomor-nomor yang tertera atau chat dan nyatakan iman Anda supaya kami bisa melayani Anda lebih baik lagi. Hal yang kedua, saya ingin berdoa buat Anda yang Anda merasa jauh dari Tuhan, Anda mau mendedikasikan hidupmu kepada Tuhan sekali lagi. Atau pertanyaan yang tadi saya katakan, ketika Anda mengalami pergumulan dan kau berharap mujizat terjadi tapi belum terjadi. Tapi saya berdoa supaya ada kekuatan Allah, karena di dalam Kristus kita bisa melihat God's grace is enough to shape you and to strengthen you. Sehingga engkau bisa menjadi pengikut jejaknya Tuhan. Kalau itu Anda, taruh tanganmu di dada, saya berdoa. Tuhan, berdoa Tuhan. Buat kami Tuhan, hari ini Tuhan. Mungkin ada banyak hal yang kami gak bisa kontrol dalam kehidupan kami. Kami Tuhan terikat dengan berbagai macam hal yang membuat kami gak bisa dekat sama Engkau Tuhan. Mungkin itu perjudian, kemabukan, hubungan yang salah Tuhan dengan orang-orang Tuhan. Relationship kami Tuhan, kami Tuhan gak bisa melepaskan pengampunan Tuhan, kami iri hati Tuhan, kami mengalami kebencian terhadap orang lain Bapa. Kami Tuhan selalu Tuhan terikat akan pornografi, terikat akan dosa, ikatan perjinahan, nafsu-nafsu dunia, pikiran-pikiran yang jahat Tuhan. Lord, I pray di dalam nama Yesus Engkau Allah yang melepaskan Tuhan. Kami percaya God's grace is enough to shape me Lord Jesus, untuk menjadikan kami Tuhan mengikut jejak-Mu Tuhan, bukan hanya penikmat berkat-Mu Tuhan. Kami mengucap syukur. Hari ini juga Tuhan kami bawa Tuhan setiap pergumulan kami Tuhan. Kalau ada sakit penyakit Tuhan, Tuhan hal-hal area yang kami butuh mujizat Tuhan. Lord, lebih dari segala mujizat Tuhan, kami minta kekuatan daripada-Mu Tuhan, untuk kami bisa menjalani kehidupan kami Tuhan. Situasi dalam keluarga kami, situasi dalam bisnis kami, situasi dalam relationship kami Tuhan. Situasi Tuhan dalam segala area Tuhan, dalam kehidupan sakit penyakit kami sekalipun Tuhan. Di dalam nama Yesus, aku minta kekuatan-Mu Tuhan. Kami percaya in Christ alone Tuhan, your grace is enough to me. Thank you Lord Jesus. Terima kasih, terima kasih. Mari sama-sama akhiri kita dengan sembah. In Christ alone, I place my trust. Amen. And find my glory in the power of the cross. Terima kasih Tuhan, di dalam setiap kemenangan kami Tuhan. Let it be said. Amen. My source of strength, my source of hope, in Christ alone. Yes Lord. Place my trust Jesus. and find my glory in the Amen. power of the cross. Yes, Jesus. Every victory
memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Tuhan menyinarkan wajahnya kepadamu dan memberikan kasih karunia. Berkat dari Allah Bapa dan kasih Yesus Kristus, kuat kuasa Roh Kudus menjagai, menyertai umat Tuhan dimanapun kau berada. Kuasa kebangkitan Tuhan Yesus kau rasakan dimanapun Anda berada. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang percaya katakan amin. IFJF Surabaya, mari kita bersorak bagi Tuhan kita. Kita nyatakan kemenangan, come on. Nyatakan haleluya. 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 Engkau mulia. Haleluya. 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 Dahsyat perkasa. IFJF Surabaya, lebih keras lagi terus. Katakan agung dan berkuasa. Let's declare. Agung dan perkasa, berkat dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubur pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, agung dan perkasa, berkat dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubur pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, bersorak, nyatakan Yesus kaulah Tuhan, kau Raja pemenang. Bersorak, masyurkan Yesus kaulah Tuhan, juru selamat dunia. Agung dan perkasa, berkat dan percaya. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, tempat perlindungan, kubur pertahanan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Yesus. Apabila Anda membutuhkan info mengenai komunitas dan gereja kami, silakan klik link yang tertera di description box. Have a blessed week!